Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai pada pertemuan ketujuh, pertemuan terakhir dari saya pada mata kuliah penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi, pada pertemuan ketujuh ini adalah suplemen tambahan tentang teori-teori atau konsep-konsep dalam penataan ruang. Kita akan mencoba satu teori yang menjelaskan hubungan atau yang disebut dengan relasional antara satu ruang dengan ruang lain ketika kita menyusun atau merencanakan sebuah tata ruang. Nah, pada teori ini kita akan membicarakan 4 pokok bahasan, 4 teori lokasi, yaitu ada namanya teori range and threshold, ada teori Kristaller, model Van Tunen, dan teori Weber. Keempat teori ini yang kita bahas pada pertemuan kita yang ke-7 ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas berbagai teori tentang lokasi, pemilihan lokasi yang tepat untuk kepentingan perencanaan wilayah, kita masuk dulu pada definisi daripada lokasi atau pengertian teori lokasi. Saya kira kalau lokasi adalah adik-adik mahasiswa sekarang sudah paham adalah sebuah ruang yang mana ruang tersebut diperuntukkan untuk berbagai kegiatan-kegiatan, mungkin khususnya untuk kegiatan ekonomi, kegiatan budidaya, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kalau kita berangkat pada teori lokasi di sini adalah sebuah teori ini, yang menyelidiki spatial order. Spatial order adalah sebuah order untuk ruang untuk kegiatan ekonomi dalam sebuah wilayah. Jadi kalau kita berbicara tentang penataan ruang, termasuk zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pasti kita akan membahas tentang bagaimana peningkatan ekonomi, bagaimana peningkatan kemakmuran rakyat pada daerah tersebut, pada sebuah wilayah. Nah, teori lokasi ini pada intinya adalah tentang penyelidikan spatial order dalam berbagai kegiatan-kegiatan perekonomian dari suatu lokasi atau suatu wilayah. Nah, alokasi geografis, sumber daya dari teori lokasi kan ada keterkaitan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, hubungannya dengan berbagai aktivitas atau kegiatan sosial ekonomi. Nah, jadi spatial order di sini bagaimana kita mengaitkan antara ketersediaan sumber daya dengan berbagai aktivitas-aktivitas sosial ekonomi. Yang kemudian kedua pokok permasalahan nilai yang kemudian dibahas dalam berbagai teori-teori penentuan lokasi. Nah, teori lokasi ini ada 2 isu penting yang selalu kita bahas, yaitu pertama adalah tentang biaya dalam transportasi, kemudian yang kedua adalah biaya produksi. Nah, biaya transportasi ini pasti nanti akan terkait dengan jarak, akan terkait dengan aksesibilitas, akan terkait dengan keterjangkauan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sementara untuk produksi, nah ini ada 2 hal yang nanti biaya produksi itu ada 2 hal yang menjadi isu di dalam teori lokasi. Pertama adalah input, yang terkait sini sumber daya alam, bagaimana input sumber daya terhadap produk tertentu, yang kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Nah, isu-isu ini yang di dalam teori lokasi yang diusung sehingga penentuan sebuah lokasi pasti akan memperhatikan bagaimana nilai biaya transportnya, bagaimana biaya produksinya, dan lain-lainnya. Nah, kita coba melihat teori pertama. Teori pertama ini dikemukakan oleh Peter Lyon yang disebut dengan range and threshold. Range ini adalah jangkauan, batas terjauh, jangkauan pasar terhadap sebuah komoditas. Nah, kalau misalnya sebuah komoditas atau sebuah pasar kira-kira
batas terjauh jangkauan pasar tersebut terhadap komoditas tersebut. Karena semakin jauh jangkauan, pasti biaya transportasi kan semakin besar. Sehingga kalau menentukan misalnya lokasi pasar atau lokasi sebuah pemasaran sebuah produk, pasti kita melihat bagaimana jangkauan pasar. Karena semakin jauh jangkauan pasar, pasti nilai atau biaya transport dari sebuah eh, komoditas itu semakin tinggi. Yang kedua yang disebut dengan threshold atau ambang. Jadi ada dua, ada range. Kalau kita lihat dari titik pusat sampai ujung birunya adalah range jangkauan komoditas. Yang kemudian yang kedua adalah threshold. Bagaimana luas pasar minimal. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, misalnya produk untuk budidaya tambak, untuk kepentingan budidaya udang, misalnya, maka ketika penentuan lokasi tersebut harus betul-betul diperhatikan sejauh mana luas pasar minimal komoditas tersebut bisa dipasarkan sehingga produsen atau petani tidak rugi di dalam memasarkan atau tidak rugi di dalam ongkos. Artinya ongkos produksi tertutup dengan keuntungan-keuntungan. Karena kalau ini tidak dibatasi, maka pasti nilai transport itu sangat mahal. Nah, kalau nilai transport mahal, otomatis produksi ini akan menurun juga pembeliannya karena jauh untuk ongkos transportasinya. Nah, sehingga istilah lain di dalam teori range and threshold ini adalah ada namanya fixed cost dan ada namanya variable cost. Nah, kita lihat lebih jauh range di sini sebagai contoh seperti ini. Misal ada satu keluarga petani sawah. Dia menjual beras berdasarkan harga pasar. Kalau misalnya harga pasar waktu itu ya di daerah tersebut harga pasar beras 20.000 2.000 rupiah per kilogram. Nah, di dalam range ini, range yang di biru ini, semua rumah tangga menetapkan bahwa mereka membutuhkan anggaran 10.000 rupiah per pekan atau per minggu untuk pembelian barang seperti beras. Artinya, setiap rumah tangga akan membeli 5 kilogram per minggu. Nah, kalau 5 kilogram per minggu, maka otomatis di daerah biru, di luar daerah threshold ini, pasti kebutuhannya, karena dia hanya menyiapkan uang 10.000, pasti beras yang terbeli itu lebih kecil dari 5 kilogram. Karena misalnya ongkos transportasi 500 rupiah per kilometer, sehingga ongkos transportasi PP 1.000 rupiah per misalnya 8 km pada range 8 km. Nah, artinya kalau begini, ada pengurangan jumlah daya beli, ada pengurangan jumlah komoditi yang terjual pada range yang lebih jauh. Artinya di luar batas threshold ini, maka nilai transportasi ini menjadi lebih mahal. Mungkin kita bisa belajar pada sistem pembelajaran online yang kita bisa dapat sekarang ini. Biasanya banyak produsen menawarkan sebuah barang, kemudian dengan catatan misalnya daerah Makassar gratis ongkos kirim. Kenapa dia membuat perhitungan seperti itu? Karena itu masih berada dalam batas threshold, masih berada dalam ambang batas. Karena ketika keluar Makassar, misalnya ke Maros atau ke Goa atau ke daerah Jenek Ponto atau Pangkep, itu kan range-nya semakin jauh. Range yang jauh pasti biaya transport semakin besar. Nah, ketika produsen menutupi semua biaya transport sampai Takalar atau sampai Bantaeng, otomatis nilai produksi atau nilai yang mereka produksi itu kan meningkat. Bisa saja akan menimbulkan kerugian bagi seorang produsen. Maka biaya transport ini menjadi sebuah hal yang penting range jangkauan
ini menjadi sebuah hal yang penting diperhatikan ketika merencanakan sebuah wilayah. Kira-kira sejauh mana batas yang bisa di yang bisa dijangkau daya beli masyarakat terhadap produk tersebut tanpa menaikkan harga sesuai dengan batas yang ada. Yang kedua, kalau kita lihat threshold, ini permisalan keluarga petani sawah membutuhkan kos untuk memproduksi padi. Misalnya, biaya tetap fixed cost-nya adalah 50.000 per pekan. Biaya variabel per 1 kilogram beras adalah Rp1.000, sehingga ada selisih harga antara harga jual dan biaya variabel sebesar Rp1.000 per kilogram. Artinya, kalau begini modelnya harus terjual 50 kg per pekan. Nah, dari sini kelihatan dalam ruang berapa radius yang 50 kg itu bisa terpenuhi. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau misalnya saya seorang pengusaha tambak, saya mengelola sebuah tambak atau jual beli untuk pelelangan ikan atau dan sebagainya untuk penjualan bahan-bahan dari laut, maka harus diperhatikan fixed cost adalah untuk mencapai sebuah keuntungan, maka biaya operasional itu adalah 50.000 per pekan. Kalau tadi bisa lihat 50.000 per pekan artinya total penjualan yang harus didapat adalah 50.000 berarti 50 rupiah, 100.000 rupiah per minggu. Nah, total pengeluaran ada fixed cost-nya 1.000 berarti break even point bisa didapat jika kita menjual produk kita lebih dari 50 kg per pekan. Nah, sekarang ini perlu diperhatikan. Kira-kira range di mana threshold ambang batas itulah yang kemudian yang menjadi perhatian kita ketika sebuah produk dari sebuah industri, misalnya industri perikanan yang mau kita pasarkan. Harus betul-betul dilihat apakah produk yang kita hasilkan itu melebihi daripada nilai biaya tetap atau fixed cost operasional per satuan waktu. Nah, ini kalau kita lihat misalnya petani-petani rumput laut, mereka membutuhkan biaya fixed cost untuk sebuah produk misalnya 1 juta per panen, maka biaya penjualan yang dia harus lakukan itu harus melebihi daripada 1 juta dari modal itu per sekali panen. Artinya ini dilihat break even point-nya di mana. Karena biaya produksi itu bukan saja dalam bentuk material, tetapi juga harus dipertimbangkan dalam bentuk berapa tenaga yang kita butuhkan, berapa biaya untuk tenaga kerja, dan variabel-variabel lainnya. Ini yang teori pertama tentang threshold dan range. Nah, ini model kedua yang disebut dengan teori central place yang dikemukakan oleh Chris Thaler tahun 1933. Sebenarnya teori ini mirip dengan teori range dan threshold, cuma teori range dan threshold ini diperluas lagi dengan asumsi bahwa teori central place ini bisa dilaksanakan kalau wilayah kita datar, artinya kita berada pada daerah yang cakupan yang cukup luas, bukan daerah yang sulit untuk terjangkau. Memungkinkan adanya pergerakan ke segala arah di subtropic surface. Misalnya kalau di Makassar, mungkin kita bergerak ke Maros, ke Goa, ke Takalar, dan segala arah, dan tidak terhalangi oleh dalam masalah transportasi. Kemudian yang ketiga, bahwa di daerah tersebut
kemampuan atau daya beli penduduk itu sama. Artinya bahwa setiap penduduk mampu untuk membeli beras. Atau misalnya setiap penduduk mampu membeli ikan. Nah, yang kemudian yang asumsi keempat, konsumen rasional sesuai dengan prinsip jarak. Jadi maksudnya sini konsumen rasional, bahwa konsumen dalam memberi sebuah barang, dia selalu berpikir rasional. Karena ada prinsip minimasi jarak. Misalnya begini yang tidak rasional ya. Misalnya saya seorang pembeli. Ketika di dekat rumah saya ada sebuah barang, misalnya barang A, itu harganya 102.000 misalnya. Nah, untuk menjangkau lokasi tersebut, saya tidak membutuhkan biaya transportasi apa-apa. Tinggal beli 102.000, oke. Hanya biaya untuk pembelian produk. Sementara di tempat lain, kira-kira 4 km dari tempat saya, ada sebuah toko yang menjual barang yang sama. Ini ya, barang yang sama dengan harga Rp98.000 per item. Kan ada selisih harga 4.000. Dengan pilihan itu, maka saya naik ojek ke tempat tersebut, membeli barang tersebut dengan harga 98.000. Tapi ternyata, setelah sampai menghitung ulang kembali berapa biaya yang saya butuhkan untuk membeli barang yang harganya 98.000 tadi, ternyata saya bertambah biaya transportasi sebesar Rp10.000. Artinya harga barangnya menjadi 108.000. Ini yang tidak rasional. Konsumen seperti ini tidak rasional karena dia hanya melihat harga tanpa memperhitungkan berapa nilai transportasi ketika memberi barang tersebut. Nah, asumsi ini pada teori Kristaller 1933 bahwa semua masyarakat memiliki pemikiran rasional bahwa setiap perubahan jarak atau perbedaan jarak ada pasti kita membutuhkan nilai transportasi untuk pembelian barang. Nah, dengan 4 asumsi ini, maka kebutuhan mereka membagi 4 kebutuhan di dalam teori ini. Ada pertama mungkin kebutuhan yang dibeli setiap hari, misalnya mungkin kita sayur, ikan, kemudian bahan-bahan primer lainnya. Ada kebutuhan setiap bulan, kadang kita membeli kebutuhan misalnya sabun mandi, kemudian sampo dan sebagainya. Kemudian ada sering sekali artinya mungkin sekali setahun atau sekali 2 tahun kita membeli peralatan rumah tangga, atau dan ada lagi satu kelebihan yang mahal yang jarang sekali kita beli, misalnya membeli mobil dan sebagainya. Nah, barang kebutuhan dasar dari ini maka disebut dengan ada orde 1, orde 4 disebut dengan kelas 4 ini disebut orde 1, kelas 3 orde 2 dan seterusnya. Nah, dengan teori ini area perdagangnya berupa lingkaran. Mereka membentuk sebuah model area perdagangan berupa lingkaran-lingkaran. Kemudian setiap lingkaran memiliki pusat yang menggambarkan threshold, nilai ambang batas dari barang tersebut. Kemudian dibuatlah timpan tindih antara satu orde dan orde lain dalam bentuk heksagonal. Nah, jadi seperti itu modelnya. Nah, digambarkan tumpang tindih dari satu pusat ke pusat lain. Mungkin kalau kita lihat kurang lebih sama seperti ini. Ini misalnya adalah orde 1, kemudian semakin ke dalam ordenya semakin kecil. Nah, kalau misalnya di sini kelas 1 kepentingan untuk bahan makanan, lebih lagi untuk kepentingan yang sekali sebulan, lebih jauh lagi untuk kepentingan yang threshold-nya yang mungkin jarang kita beli dan seterusnya. Dan ini semua dibentuk dalam heksagonal. Jadi ada berapa lokasi yang kita buat dalam bentuk heksagonal seperti ini dan seterusnya ya.
Nah, ini adalah model kristaller. Nah, range di sini pada model kristaller adalah disebut jarak yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan kebutuhannya. Kemudian threshold, jumlah minimal penduduk yang digunakan untuk kelancaran dan keseimbangan perdagangan. Jadi ada dua dari threshold ini sama tadi, range dan threshold. Cuma ada keterbatasan dari sistem central place ini bahwa jumlah dia akan dibatasi dengan jumlah penduduk, kemudian pola aksesibilitas dan distribusi. Karena keterbatasan sistem terpusat ini, ketika jumlah penduduk meledak atau terjadi penumpukan penduduk, maka pasti produk itu akan sangat terpengaruh. Kemudian yang kedua, aksesibilitas. Semua daerah harus terjangkau secara merata dan distribusi atau transportasi yang harus baik. Itu yang dua teori tadi. Teori ketiga disebut dengan teori Van Thunen. Adalah orang yang membuat model dasar dari hubungan melihat di sini antara pasar, produksi, jarak pertama kali, dan dalam menjelaskan teorinya. Nah, perbedaan ongkos transportasi tiap komoditas pertanian dari tempat produksi ke pasar terdekat akan mempengaruhi jenis penggunaan tanah di suatu daerah. Ini yang perlu diperhatikan ya. Pak Poncuna menjelaskan bahwa perbedaan ongkos transportasi ini, misalnya untuk daerah pertanian ke tempat produksi atau ke pasar terdekat, itu mempengaruhi jenis penggunaan tanah. Jadi intinya di sini bahwa aksesibilitas itu mempengaruhi penggunaan lahan di suatu daerah. Kalau daerahnya dekat kota, maka aksesibilitas atau penggunaan lahan pasti lebih ke arah perdagangan. Di daerah pedesaan mungkin penggunaan lahan lebih banyak pada jenis-jenis pertanian yang komoditas yang tidak terlalu terpengaruh pada ongkos transportasi tadi. Nah, asumsinya bahwa wilayah ini terisolir. Jadi ada sebuah daerah atau wilayah dari Ponctunan ini bahwa wilayah tersebut cukup kompleks, artinya mampu memenuhi kebutuhannya meskipun dia dalam kondisi yang tidak terlalu berhubungan dengan dunia luar. Kemudian yang kedua, asumsi juga bisa pada pemukiman padat di sebuah pusat wilayah dengan kondisi tanah, iklim, dan topografi yang seragam, dengan kondisi transportasi sederhana, karena terisolir maka transportnya mungkin cukup sederhana sehingga berat barang menentukan cost, dan yang terakhir adalah semua faktor seragam kecuali satu yang tidak seragam adalah mengenai cost atau biaya transportasi, karena biaya transportasi ini sangat menentukan berapa besar biaya dibutuhkan untuk memindahkan satu barang dengan barang lain. Dengan asumsi ini, maka teori Van Thunen tadi yang mengatakan bahwa perbedaan ongkos transportasi itu akan mempengaruhi jenis penggunaan tanah. Kenapa? Karena semua variabel sama kecuali memang faktor transportasi yang berbeda menurut model ini. Nah, sehingga kalau kita lihat misalnya dari sewa tanah, ini jarak dari pasar. Nah, maka sewa tanah ini semakin dekat dari pasar, maka ini kalau kita lihat ini D ya, ini sewa, maka semakin dekat dari pasar, maka sewa tanah itu harusnya semakin besar. Semakin jauh dari pasar ini, semakin dekat dari pasar, ini semakin jauh. Nah, ini berbanding terbalik ya. Ketika sewa tanah mahal, ini sewa tanah mahal, pasti jauh
dari pasar. Kalau ini sewa tanah plus jarak ke pasar. Oh maaf, ini jaraknya dekat ya. Ini jaraknya dekat nol. Semakin dekat dari pasar, maka sewa tanah semakin tinggi. Semakin jauh dari pasar, ini kan dari pasar, maka sewa tanah harusnya semakin rendah. Nah, ini menandakan bahwa faktor transportasi itu menentukan sewa tanah. Karena yang jauh dari pasar, nilai tawarnya rendah, yang dekat dari pasar, sewanya lebih tinggi. Nah, kalau begitu, bahwa penggunaan lahan nantinya semakin dekat dengan pasar, pasti biaya sewa tanah ini lebih dikhususkan pada komoditi-komoditi yang atau aktivitas-aktivitas ekonomi yang mendukung kegiatan di pasar. Nah, sehingga kalau kita lihat permintaan sewa tanah untuk kegiatan A ini, untuk kegiatan B yang putih, maka kita lihat bahwa permintaan sewa tanah untuk setiap kegiatan itu berbeda-beda. Ini mungkin kegiatan A, dia memang membutuhkan dengan nilai yang tinggi berbeda dengan kegiatan B, nilai sewanya juga lebih rendah daripada kegiatan A. Tetapi kegiatan A dia tidak boleh jauh dari pasar. Dia harus dekat dari pasar. Kalau ini boleh jauh dari pasar, makanya harganya lebih rendah. Nah, ini kan menentukan bahwa semakin dekat dengan pasar, maka aktivitas sewa tanah atau pemanfaatan lahan itu semakin berbeda atau lain-lain. Nah, sehingga kalau kita lihat konsumen ini misalnya adalah titik Central City, pusat kota, yang kemudian dekat ini dia memperlihatkan model bahwa di sini adalah untuk daerah intensive farming atau daerah budidaya intensif untuk kegiatan pertanian dan sebagainya. Kemudian ada berikutnya hutan, kemudian ekstensif ini daerah-daerah luar hutan, daerah ranching, produk untuk kegiatan peternakan dan seterusnya. Nah, ini kan kelihatan bahwa semakin dekat dengan pusat kota, maka aktivitas itu semakin berbeda. Ini mungkin bisa dilihat di daerah-daerah yang ada di sekitar daerah yang terisolir dan lain. Karena ini semua ditentukan oleh faktor transportasi. Kemudian yang terakhir ini dari Weber, Max Weber tahun 1864 sampai 1920 menerapkan teori namanya teori Weber tentang ekonomi Marx. Ini dia mengatakan bahwa Weber ini berasumsi bahwa penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang risiko biaya atau ongkosnya paling murah atau minimal. Jadi Weber ini berprinsip untuk menentukan sebuah lokasi industri atau lokasi-lokasi budidaya, maka ditempatkan di tempat yang risiko biaya atau ongkosnya paling murah atau paling minimal. Karena pasti memerlukan biaya ya, maka dia mengusahakan risiko biaya yang paling murah. Nah, asumsi Weber ini bersifat prakondisi bahwa pertama dia juga berpendapat bahwa wilayahnya harus seragam dalam hal topografi, dalam hal iklim dan keseragaman penduduk, mungkin dari ras atau suku yang sama atau kebiasaan yang budaya yang sama. Kemudian ada sumber ketersediaan bahan mentah. Ini yang penting. Jadi melihat apakah ada sumber ketersediaan bahan, kemudian tercukupi upah tenaga kerja. Sehingga kemudian biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi itu kecil dan ada persaingan antara kegiatan industri di lokasi tersebut dan terakhir juga sumber daya manusianya atau konsumen berpikir rasional.
Nah, teori Weber ini mengungkapkan ada tiga, antara pasar, input sumber daya dengan produk, ya, yang disebut dengan isotropic plane adalah satu market, kemudian ada dua inputnya dan ada fasilitas. Nah, di sini melihat bahwa uh, industri terdekat ini ada persamaan yang dibuat bahwa jika nilainya lebih ini ada dua, MI adalah teori Max Weber ini, dia adalah rasio antara WLM dengan WFP. MI adalah material indeksnya, kemudian WLM adalah bobot untuk material lokal, berapa sih bobot yang dibutuhkan untuk lokal material, kemudian WWF adalah berapa bobot untuk dibutuhkan final product. Nah, sekarang berapa biaya sumber daya, kemudian berapa biaya daripada input, biaya produksi dengan biaya sumber daya. Jika nilainya lebih besar dari satu, maka industri itu dikatakan dekat dengan bahan baku. Maka jika nilai IM itu lebih kecil dari satu, maka industri itu dekat pasar. Bisa lihat WLM adalah materialnya, tapi kalau ini besar berarti pabrik atau yang kita dirikan itu dekat dengan sumber daya. Jadi dia kan bergeser ya. Tapi kalau dia bergeser ke sini ke atas, berarti kan dekat dengan pasar. Nah, sekarang ini yang dilihat bagaimana minimize transportasi ketika mengembangkan teori ini. Ini kan uh, produsennya harus dia melihat apakah dia harus dekat dengan input atau dekat dengan market. Nah, ini yang beberapa teori-teori ini yang dikembangkan di dalam pengetahuan kita dalam teori lokasi. Nah, saya kira pertemuan kita pada hari ini cukup ya, cukup 32 menit. Saya hanya menjelaskan materi yang telah saya jelaskan, saya upload sebelumnya di sekolah. Sekian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.